masyarakat selalu harus beririsan dengan permasalahan area di mana harimau masuk ke rumah atau tiba-tiba mereka buka toilet, di toiletnya ada harimau. Itu bisa terjadi di Jambi dan di Sumatera Selatan gitu. Semua orang selalu ngeluh kalau mau berangkat kantor, posting story-nya bahwa udara Jakarta berasap gitu. Padahal itu adalah kabut dari sumber-sumber source energy atau pembakaran rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik dan lain sebagainya gitu. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Rengkuh Banyu Mahandaru dan mungkin tadi berbicara mengenai CSR dan sustainability. Saya sendiri memang bekerja dan beririsan dalam ruang lingkup itu. Mungkin slide-nya belum muncul ya. Tapi tadi berbicara pada konteks sustainability yang memang kesannya bahwa yang masuk dan mengerjakan project-project sustainability mungkin harus orang-orang yang berada dulunya di sektor-sektor environmentalis atau kerja di NGO dan lain sebagainya. Saya sendiri bukan berada dalam di ekosistem itu awalnya. Saya full time designer dulu, bekerja di sektor kreatif, tapi akan kondisi dan lain sebagainya atas keprihatinan tentang tantangan lingkungan, maka terlibatlah saya dalam beberapa project-project sustainability sampai akhirnya saya juga masuk di salah satu NGO yang memang fokusnya untuk konservasi hewan, pada saat itu harimau yang berada di daerah Sumatera Selatan gitu. Dan ternyata saya ditugasnya bukan harus ngejagain harimau tapi harus menjaga masyarakat agar bagaimana mereka tidak merambah ke area-area konservasi yang di dalamnya ada harimau. Masih belum ya Mbak? Ya, dan lebih jauh dari sana mungkin membawa kami bersama rekan-rekan untuk menginisiasi satu proyek bagaimana masyarakat-masyarakat yang berada di area konservasi itu memiliki lapangan pekerjaan baru. Ataupun juga kita membahasakannya community livelihood yang lebih more stronger dan mereka harus membalak hutan atau masuk ke area-area konservasi itu hingga irisan-irisan antara konflik lahan atau dengan konflik hewan liar itu juga semakin jauh gitu. Kurang lebih mungkin sekitar 5 tahun yang lalu saya memulai itu semua, creating from zero gitu, karena memang balik lagi background saya dan tim juga lebih condong di desain atau human design gitu, mengiriskan antara pendekatan antropologi dan juga desain gitu ya untuk melihat opportunity apa yang bisa kita create di dalam permasalahan lingkungan tadi gitu. Berbicara pada tadi pendekatan yang lebih common bagi kami yaitu pendekatan sosial dan desain. Di mana pendekatan sosial desain itu menurut kami bisa diimplementasikan lebih jauh dengan pendekatan yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengar konsep design thinking. Kami melakukan konsep design thinking itu dalam membangun inisiatif ini gitu. Dan dari sana pendekatan-pendekatan yang kami lakukan cukup strategically berfokus pada permasalahan lingkungan, sosial dan juga penambahan nilai tambah perekonomian bagi masyarakat gitu. Dan isunya sebenarnya sangat sederhana pada saat itu dengan knowledge kami yang lebih dalam, in depth dalam konteks social design atau human design atau design thinking atau apapun itu yang berdekatan dengan desain. Maka kami tidak berbicara pada produknya pada saat itu, tapi mempelajari lebih jauh bagaimana permasalahan lingkungan itu muncul. Balik dari sektor sosialnya, dari sektor perekonomiannya dan juga sektor pendukung lainnya yang membangun pada kekuatan ketika ini akan berkembang konteks sustainability yang berkepanjangan. Kalau di bahasa Indonesia kan ya, berkepanjangannya itu lebih clear gitu konsepnya. Nah, 2018 kami ini memang dulu home base-nya di Jakarta semuanya. Isu yang paling dekat dengan keseharian kita adalah permasalahan sampah plastik, betul. Apalagi waktu itu marak aplikasi yang ijo-ijo ya gitu untuk mengantarkan makanan lebih cepat ke meja kita, growing-nya very fastest dan apa yang kita bisa create dari dampak lingkungan yang terjadi di sungai-sungai yang kita lalui, banjir yang sering kita hadapi, 2018 itu isu yang sangat erat dengan isu perkotaan. Maka dari situ kita memulai menabung masalah, bagaimana kita bisa membangun pendekatan-pendekatan permasalahan ini menjadi satu solusi dan prototipe-nya gitu.
Kemudian dari sana juga kami melihat bahwa jumlahnya itu sangat signifikan gitu. Dari 2018 data kami itu 1 bulan aja dari limbah plastik atau styrofoam bisa mencapai 2,7 juta piece. Itu jika dikonversi terhadap 150 merchant makanan yang ada di sekitaran Jakarta Selatan dengan orderan 150. Dan saya kira hari ini itu akan lebih banyak lagi karena orang udah semakin common dengan aplikasinya, dengan servicesnya, maka bayangkan aja jumlah limbah yang harus kita lihat di sungai yang tidak bisa dikelola dengan baik sebanyak itu gitu. Isu kedua yang kami lihat juga pada 2018 adalah kebakaran hutan. Balik lagi, background saya waktu itu sempat bekerja untuk salah satu NGO namanya Zoological Society of London. Mereka mengkonservasi harimau dan isunya adalah masyarakat selalu harus beririsan dengan permasalahan area di mana harimau masuk ke rumah atau tiba-tiba mereka buka toilet, di toiletnya ada harimau. Itu bisa terjadi di Jambi dan di Sumatera Selatan gitu. Hal-hal seperti itu yang sebetulnya mengancam keselamatan, tapi di sisi lain mereka mengeksplorasi untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari ya tentunya, untuk perekonomian mereka juga sangat terbatas gitu. Dan di sisi lain cara mereka melakukan pembukaan lahan dan lain sebagainya dengan proses pembakaran hutan gitu. Jadi multi layer kompleks isu untuk kita berbicara pada kebakaran hutan gitu. Tapi itu juga tabungan kedua permasalahan yang kami lihat dalam isu lingkungan yang ada di Indonesia. Dan terakhir polusi. Ini yang sedang kita bicarakan hari ini. Semua orang selalu ngeluh kalau mau berangkat kantor, posting story-nya bahwa udara Jakarta berasap gitu. Padahal itu adalah kabut dari sumber-sumber source energy atau pembakaran rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik dan lain sebagainya gitu. 3 isu itu yang mendorong kami untuk apa ya kira-kira kita bisa membangun idenya nih gitu. Belum berpikir bahwa ini bisa menjadi sebuah bisnis. Masih berpikir bahwa ini sebuah inisiatif yang harus kita kelola secara tadi pendekatan-pendekatan yang lebih out of the box gitu. Pendekatan yang lebih terlihat aspek komersilnya. Saya tidak menyebut bisnis pada saat itu, tapi aspek komersil yang kita tekankan gitu. Karena driven dari bisnis memang langsung orientasinya pada profit. Dan di awal kami memang disupport oleh tadi dana CSR dan juga beberapa grant yang kita dapatkan dari multinasional NGO untuk kita melakukan riset dan pendekatan-pendekatan lebih in-depth, community development dan lain sebagainya. Sehingga orientasi kami adalah bagaimana ini exit strateginya harus bisa komersil gitu. Akhirnya kami menemukan satu opportunity dan possibility yang cukup luas dari limbah pertanian. Yang mana limbah pertanian ini biasanya mereka bakar, masyarakat bakar. Starting point untuk kebakaran hutan biasanya dari sini. Atau ini abundant material juga karena jarang ada perusahaan yang memanage dengan baik limbah hasil produksinya. Tidak hanya di sektor industri yang basisnya manufaktur, tapi di sektor agriculture juga sama. Dan berbicara pada aspek sustainability-nya, emisi karbon yang dilepaskan dari limbah agriculture pun sebetulnya tinggi. Di luar dari konteks production-nya, tapi limbah yang diproduce dari methane yang limbah pertanian yang dikumpulkan kemudian memproduce methane, itu juga sangat tinggi gitu. Jadi kami melihat ini double sword ya, kita bisa memecahkan masalah aspek operasional, tapi di sisi lain ini opportunity untuk kita bisa meng-create satu usaha gitu. Datanya memang tadi ya, jumlah tumpukan limbah pertanian ini cukup masif di Indonesia karena kita juga dikenal dengan negara agraris gitu. Tapi belum ada yang fokus untuk mendevelop lebih jauh opportunity dari material ini. Maka 2019 kami memulai membangun namanya konsep mikro manufacturing. Kita berkolaborasi dengan masyarakat di area-area pedalaman. Pada saat itu kita berada di Musi Banyuasin, itu termasuk area konservasi yang kita mendorong masyarakat untuk bisa lebih produktif tanpa harus merambah hutan lebih jauh atau melakukan pembakaran hutan. Dengan mereka kita bangunkan ruang-ruang produksi yang teknologinya kita support, informationnya kita dorong juga. Dengan intervensi knowledge dan lain sebagainya tadi, akhirnya mereka mau untuk terlibat dalam kolaborasi ini. Cukup berat untuk meyakinkan mereka, karena yang mereka tahu
biasanya komoditas karet, komoditas sawit dan turunan lainnya. Tapi hari ini mereka harus masuk ke ruang-ruang produksi yang cukup taat aturan, menghindari kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Tapi itu drivennya adalah balik lagi ada proses community building yang di situ kita coba jelaskan pentingnya inisiatif yang kita lakukan bersama ini untuk kepentingan men-tackle isu lingkungan tadi. Semua teknologi, mesin dan lain sebagainya kita provide gitu ya. Jadi mereka cukup sharing ke kita apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang perlu diimprove dan lain sebagainya agar teknologi-teknologi ini bisa mereka gunakan seamless gitu. Dan inilah produk pertama kami, packaging. Jadi pada saat itu ya menjawab permasalahan pertama tentang sustainability di alternative packaging. Yang kami create adalah sustainable packaging yang secara emisi karbon ini lebih rendah, fully compostable, bisa masuk microwave dan lain sebagainya, sesuai dengan technicality yang dibutuhkan oleh packaging makanan. Akan tetapi mungkin cost-nya pada saat itu cukup tinggi untuk kita bisa berkompetisi dengan plastik dan lain sebagainya gitu. Namun ini menjadi challenge bagi kami untuk bisa mendorong percepatan ini dengan menggandeng stakeholder yang lainnya. Dan inilah baru masuk ke aspek bisnis. Karena kita perlu peningkatan, kita perlu improve the capacity dan lain sebagainya. Kita juga bekerja sama akhirnya dengan beberapa brand. Ada brand seperti Brodo, sepatu Brodo, Wardah gitu ya, Paragon Group yang paling terupdate. Mungkin kita juga sedang mendevelop untuk packaging di di kereta api Indonesia yang mungkin semoga lancar. Jadi kita nanti punya packaging dalam negeri yang bentuknya bagus dan materialnya ramah lingkungan itu. Dan di sisi lain opportunity yang kita unlock adalah alternatif dari limbah pertanian untuk bisa mengurangi sumber-sumber bahan baku yang sekarang digunakan di pembangkit listrik atau di sumber energi lainnya. Kami menggunakan limbah pertanian seperti sawit, karet, kemudian tumpukan daun kering dan lain sebagainya untuk dijadikan biomass gitu. Di sana kita membuat dengan nilai kalorik yang sama sehingga nilai panas untuk digunakan di pembangkit atau di sumber-sumber energi terbarukan itu juga sesuai dengan sumber awal yang mereka gunakan gitu. Dan di sini juga kita melihat bahwa ada banyak opportunity yang belum tercapture, tapi dari luar itu selain dari aspek komersial dan bisnis yang lebih kami tekankan adalah pendekatan-pendekatan desain, teknologi dan lain sebagainya tadi sebetulnya sangat kaya di Indonesia ini. Namun mungkin triggeringnya belum tercapai karena memang balik lagi kita juga butuh support kiri kanan, butuh kolaborasi, butuh gandengan dalam sebanyak-banyak pihak gitu, termasuk yang kami lakukan gitu atau kami terima bentuk apresiasi dari Astra pada saat 2023 kami diberikan apresiasi Satu Indonesia Award sebagai representasi dari inisiatif lingkungan pada saat itu untuk bagaimana kita bisa amplify impact yang bisa kita berikan kepada masyarakat yang saat ini kita bekerja di dua area, Sumatera dan Kalimantan Tengah. Di Sumatera kita tepat di Jambi dan Sumatera Selatan. Di Kalimantan tadi ada di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah. Semuanya fokus dalam pengelolaan limbah, semuanya dikelola oleh masyarakat dan juga petani untuk kita kolaborasikan untuk mereka bisa mendapatkan peningkatan income, kesetaraan dalam proses bekerja, dan yang terakhir punya knowledge yang baru bagaimana mereka bisa mengelola komoditi dihilirisasinya langsung di tempatnya gitu. Itu yang kita dorong terus gitu. Dan berbicara tadi sustainability development goals dan lain sebagainya, kembali kami pun masih menggunakan path yang itu atau jejak itu untuk bisa mencapai sustainability goals-nya gitu. Akan tetapi ya apa yang kita lakukan sekarang fokus pada aspek-aspek operasional, aspek-aspek pengelolaan supply chain dan lain sebagainya yang memperhitungkan semuanya pada basis-basis emisi yang lebih rendah, keterlibatan kelompok perempuan dan pria di sana, keterlibatan generasi muda dan lain sebagainya. Itu yang menjadi pillars kami untuk membangun perusahaan yang balance ya antara sustainability dan profit gitu.
terakhir ya kita juga akhirnya mendorong masyarakat menanam di area-area kritis yang pernah terjadi kebakaran atau gambut dan lain sebagainya untuk bisa lebih produktif tanpa harus melakukan aktivitas-aktivitas yang ekstraktif dan membahayakan terhadap lingkungan. Sekian dari saya, semoga inisiatif lainnya dari teman-teman bisa terus bertumbuh dan berkembang untuk menjadi solusi bersama. Terima kasih, selamat siang.